Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Dan saya akan mengangkat cara untuk mendapatkan modal tanpa bantuan. Ya, saat ini banyak sekali ya pengusaha-pengusaha baru, yang pengusaha-pengusaha pemula yang ingin memulai usaha. Ya, tetapi mereka selalu memiliki kendala, saya tidak punya modal dan dia tidak bisa mengambil kredit di bank. Nah, dan banyak mereka yang selalu melihat kelemahan-kelemahan itu sehingga dia tidak pernah melakukan dan melangkah menuju usaha itu. Sehingga sampai tua pun dia tidak pernah memiliki sebuah usaha satupun. Solusinya adalah kita harus memulai usaha meskipun tanpa bantuan bank. Ya, yang pertama adalah kita harus mengumpulkan dana pribadi kita. Artinya apa? Kita tidak serta-merta begitu lulus sekolah kemudian kita langsung usaha besar. Tidak. Kita kalau tidak memiliki modal, kita harus kerja dulu. Setelah lulus sekolah kita bekerja. Nah, saat kita bekerja kita menerima gaji, setiap bulannya kita mesti komitmen bahwa kita harus menyisihkan uang kita untuk kita simpan. Ya, untuk persiapan modal kita untuk membuat usaha. Jadi kita sudah tahu nih kapan kita memulai usaha sehingga kita punya visi ke depan bahwa kita akan membuat sebuah usaha dengan menabung tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa pinjam uang dari keluarga, dari teman kita, dari orang-orang terdekat kita. Tentunya modal kita, modal yang harus kita miliki adalah kredibilitas, artinya kepercayaan diri kita, kepercayaan kepada orang lain bahwa kita memang adalah pejuang yang keras, kita fokus kepada tujuan, kita adalah orang yang cocok untuk mengembangkan sebuah usaha sehingga mereka percaya. Tapi kalau sehari-hari kita ya enjoy, santai, jalan-jalan, kemudian tahu-tahu pinjam uang untuk membuat usaha, orang tidak akan pernah percaya. Jadi intinya adalah kredibilitas diri kita sendiri dulu, kemudian orang akan percaya untuk memberikan investasi modalnya kepada usaha kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tidak mau pinjam di bank atau bank tidak mau, belum bisa memberikan kredit kepada kita, maka kalau kita memiliki aset yang nganggur, maka aset itulah yang harus kita jual dulu. Ya, atau kita gadaikan, ya, atau kalau kita tidak mau dengan bunga dan lain sebagainya, kita bisa jual kemudian kita pakai untuk modal usaha. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita sudah memiliki kredibilitas, kita memiliki kinerja yang baik, kita memiliki pengalaman yang cukup untuk membuat usaha, maka kita segera membuat proposal, dan proposal itulah yang harus kita berikan kepada investor-investor, kenalan-kenalan kita untuk kita presentasikan. Kalau kita sudah berpengalaman, kalau kita memiliki kepercayaan yang tinggi dari orang lain, tentu orang lain tidak akan segan-segan untuk mencairkan dananya, untuk berinvestasi modalnya kepada usaha kita. Ya, jadi intinya tadi adalah kita harus memiliki pengalaman dan kepercayaan dari orang lain, dan itu dinilai dari kebiasaan kita sehari-hari, semangat kita sehari-hari, dan penampilan kita sehari-hari. Ya, dan yang terakhir, kalau kita sudah lakukan semua, kita bisa ada alternatif yang terakhir adalah kita bisa menghalang dana dari teman-teman kita yang percaya kepada kita, yang percaya dengan kredibilitas kita, yang percaya dengan pengalaman kita, bahwa kalau uang mereka kita kelola, maka uang itu pasti akan kembali dan usaha itu pasti akan berkembang. Intinya hanya satu, orang itu percaya atau tidak dengan diri kita. Ya, jadi kalau alasan Anda, kalau alasan kita tidak bisa membuat usaha karena modal, itu berarti salah besar. Jadi untuk mendapatkan modal itu sebetulnya sangat mudah, tergantung apa yang kita miliki, pengalaman apa yang akan kita miliki, dan apa yang akan kita perbuat sehingga orang lain percaya kepada kita dan orang lain mau menginvestasikan dananya untuk usaha yang kita impikan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda
bisa mendapatkan dana dan mulai membuat usaha sehingga berhasil. Ya, salam sukses dari Dosen Senior Indonesia.